Oke, ya selamat siang semuanya. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Dr. Ratna, Dr. Ratna Ernita. Di sini saya bertugas untuk sebagai moderator ya dok ya, sebagai moderator yang nanti akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai apa yang akan kita bahas pada hari ini. Sebelumnya di samping saya di sini ada Dr. Muhammad Hilman ya dok, dengan dokter spesialis THT. Beliau nanti yang akan lebih menjelaskan mengenai apa itu CA nasofaring atau apa sih itu kanker nasofaring itu tersebut gitu. Oke, mungkin bisa langsung kita mulai aja ya dok ya? Boleh, silakan Dokter Ratna. Langsung dimulai aja ya. Untuk kita sekarang ini akan membahas mengenai deteksi dini dari kanker nasofaring ya dok ya. Nah sebenarnya kanker nasofaring itu apa sih dok? Apa yang disebut dengan kanker nasofaring gitu dokter? Ya, terima kasih Dokter Ratna. Untuk kanker nasofaring itu merupakan proses keganasan ya yang berada di daerah nasofaring gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, nasofaring di mana sih? Kan gitu ya rata-rata ya. Kita tahu hidung, kita tahu telinga, kita tahu mata, kan gampang sekali. Cuma kalau nasofaring kayaknya agak jarang ya kita dengar ya, apalagi umum ya. Nah, nasofaring itu ternyata ada di balik hidung gitu. Jadi kalau kita lihat lubang hidung di paling belakang itu namanya daerah nasofaring. Ya, nasofaring itu bagian dari faring ya yang berada di atas gitu. Nah, disitulah terjadi proses keganasan nasofaring yang saat ini data nasional tahun 2020 ternyata paling banyak nomor 5 ya. Setelah payudara, setelah serviks, setelah paru, setelah hati, kanker nasofaring menduduki peringkat kelima dokter di tahun 2020 data nasional ya. Oke, berarti seperti itu ya. Kalau misalkan kanker nasofaring itu adalah sebuah keganasan gitu ya dok ya. Untuk nasofaringnya itu sendiri adalah bagian di belakang hidung lah. Bagian belakang hidung. Mudahnya seperti itu ya dok, di bagian belakang hidung, dan sekarang udah banyak nih prevalensinya atau angka kejadiannya itu sudah banyak di Indonesia. Nah, untuk kanker nasofaring ini sebenarnya kenapa sih dok? Kenapa bisa terjadi gitu? Ya, kalau untuk kanker nasofaring biasanya untuk penyebab pastinya sampai sekarang masih belum diketahui dokter Ratna ya. Banyak penelitian-penelitian hanya menilai faktor risiko saja. Nah, faktor risikonya itu tentunya yang berkaitan dengan zat-zat karsinogenik ya. Biasanya pada pasien-pasien perokok paling banyak. Jadi hati-hati kepada para ahli hisap perokok-perokok ini. Kalau ada genetik ya bawaan dari keluarga yang sudah ada kanker nasofaring, hati-hati bisa terjadi nasofaring karena paling banyak dari perokok ya. Nah, kenapa nasofaring itu juga paling banyak diderita oleh laki-laki? Ya karena laki-laki yang paling banyak merokok gitu ya. Kan terus kemudian yang kedua, dia paling banyak mengkonsumsi daging-daging olahan gitu, daging yang kaleng, kemudian ya yang seperti sarden atau yang seperti dijemur atau yang diasap. Nah, itu hati-hati ya, atau yang dibakar ya. Jadi hati-hati mengkonsumsi daging-daging olahan gitu. Atau zat-zat kimia juga bisa. Ya, seperti petani-petani yang biasa menyemprot zat-zat kimia dengan di sawah ya. Nah, itu bisa terhirup dan bisa menyebabkan kanker nasofaring. Begitu dokter Ratna. Oke. Terima kasih dokter. Berarti tadi juga sudah disebutkan bahwa CA nasofaring atau kanker nasofaring ini memang paling banyak faktor resikonya ya. Faktor resikonya adalah pada orang-orang yang merokok. Makanya paling banyak kepada laki-laki. Jadi untuk penyebabnya sendiri itu belum diketahui ya dok. Seperti halnya kanker-kanker yang lain pada umumnya. Nah, untuk kapan sih dok kita harus aware atau kapan sih kita harus sadar bahwa kayaknya saya dapat kanker nasofaring nih? Gejala-gejalanya apa dok yang kita harus mulai aware tuh dok? Nah, jadi ada yang namanya deteksi dini ya. Ada gejala awal. Nah, ini berkaitan erat dengan nanti terapinya dokter dini. Jadi terapi atau tingkat kesembuhan ketika kita mendapati kanker nasofaring sejak dini, itu tingkat kesembuhannya ternyata lebih tinggi daripada dia datang ke dokter itu sudah terlambat gitu ya. Nah, apa sih sekarang yang harus diketahui gejala awal atau gejala dini? Biasanya simpel-simpel aja, kayak telinga berdenging ya. Bisa bayangin nggak, kok adanya di hidung tiba-tiba
telinga yang jadi sasaran ya, telinga berdenging, kemudian hidung tersumbat ya, ya. Nah, itu gejala-gejala awal seperti ini ya. Kemudian sering migrain ya, sakit kepala ya. Nah, itu gejala-gejala awal. Nah, kalau dia gejala awal ini tidak terdeteksi, biasanya datang ke dokter ya atau ke THT, itu biasanya sudah terjadi benjolan di leher. Nah, kalau sudah terjadi benjolan di leher, tandanya sudah infiltrasi atau sudah menyebar ke kelenjar getah bening bagian leher gitu. Oke, baik. Cuman kan gini ya dok, kalau misalnya kita lihat dari gejalanya, Ya. telinga berdenging, hidung tersumbat itu kan gejala yang sangat Umum ya. umum Betul, terjadi itu. gitu. Nah, kapan nih kita, wah kayaknya sudah harus ke dokter THT deh gitu. Kapan itu dok? Ya, jadi kalau misalkan ada riwayat keluarga ya yang memang ada menderita kanker nasofaring, kemudian dia ada keluhan gejala dini ya, hidung tersumbat, sering tersumbat ya, kemudian sering sakit kepala sebelah, telinga berdenging, apalagi sampai terjadi mimisan. Nah, hati-hati, mimisan ini berarti sudah tanda-tandanya dia kankernya itu sudah pecah ya, sudah pembuluh darahnya sudah pecah. Nah, bedanya mimisan dengan mimisan kanker dan bukan kanker, itu dia ada ciri khasnya, yaitu bersamaan dengan lendir gitu. Jadi kalau ada lendir yang bercampur dengan darah, nah itu hati-hati, bisa merupakan suatu tanda-tanda tumor nasofaring gitu. Beda dengan halnya dengan mimisan yang terus-menerus seger, mungkin saja dia dengan hipertensi atau mungkin dengan trauma, itu bisa jadi. Tapi kalau dengan kanker nasofaring biasanya mimisannya sering bercampur dengan lendir. Oke. Berarti bisa buat catatan nih buat teman-teman semua bahwa kapan sih kita harus curiga atau harus mulai aware kapan kita punya CA nasofaring atau memeriksakan ke dokter THT. Yang pertama adalah kita dari riwayat keluarga ya dok ya, misalnya riwayat keluarga dengan kanker nasofaring ataupun dengan kanker yang lain mungkin ya dok ya. Yang kedua, apabila gejala-gejala tersebut terjadi itu sering ya dok ya, sering migrain, sering telinga berdenging, sering hidung tersumbat, itu kita juga sudah mulai harus awas atau waspada. Dan yang ketiga adalah kalau sering mimisan dan terutama mimisannya itu disertai dengan lendir. Seperti itu ya dok ya. Oke. Nah, kalau misalnya sudah terdeteksi nih dok atau sudah terdiagnosis kanker nasofaring, nah itu bagaimana ke depannya dokter pengobatannya? Ya, pertama kalau gejalanya sudah khas ya dengan ke arah nasofaring, biasanya dokter THT itu memeriksa dahulu dengan CT scan atau dengan endoskopi ya, karena kan dia berada di dalam ya. Nah, kalau berada di dalam kita butuh instrumen lanjutan, yaitu dengan endoskopi. Nah, apabila sudah ada kepastian ada massa atau tumor di nasofaring, kita pastikan dulu ini ganas atau jinak. Nah, dengan cara diambil sedikit ya, namanya biopsi. Setelah dibiopsi lalu diperiksa oleh patologi anatomi ya, dinilai apakah jenis tumor ganas atau jinak. Kalau ganas kan ada jenis-jenisnya juga ya. Nah, kemudian nanti dari situ baru diterapi. Kalau dia memang ganas, nasofaring itu terapinya itu kalau nggak radioterapi dan kemoterapi, dokter. Oke, berarti sebenarnya kalau misalnya untuk diagnosis pastinya itu memang tetap ke biopsi ya dokter ya. Betul. Di biopsi diambil jaringannya, lalu dilihat gitu kan ya dok ya. Bisa tumor jinak atau tumor ganas. Yang masuk ke dalam CA nasofaring ini adalah tumor yang ganas. Kalau tumor jinak itu bukan berarti ya. Bukan karsinoma nasofaring, itu berarti jenis tumor yang lain seperti itu. Dan untuk pengobatannya sendiri lebih ke arah dari radioterapi dan kemoterapi seperti kanker-kanker yang lainnya. Kanker yang lainnya betul. Sama ini dokter, saya pernah tahu bahwa CA nasofaring itu termasuk kanker yang tingkat penyembuhannya paling tinggi gitu ya dok. Itu benar atau enggak? Jadi yang tadi kita sebutkan di awal, pasien yang sudah terdeteksi dini itu tingkat kesembuhannya juga tinggi dokter. Gitu. Jadi usahakan kalau ada pasien-pasien
yang curiga ke arah kanker nasofaring walaupun gejalanya awal, nah itu lebih baik diperiksa nasofaringnya gitu. Kadang ke THT atau ke dokter lain itu datang itu sudah stadium lanjut, Dok. Jadi stadium lanjut itu dengan benjolan leher. Nah, uniknya begini, jadi datang itu bukan keluhan di hidung, bukan keluhan di telinga, tapi keluhan benjolan di leher ya, Dok. leher. Jadi, Dok, saya datang keluhannya bengkak di leher atau terdapat benjolan di leher. Nah, itu hati-hati. Karena itu sudah tanda-tanda penyebaran atau infiltrasi ke bagian kelenjar getah bening. Yang induknya itu bisa dari nasofaring, betul, Dok. Oke, berarti begitu ya buat teman-teman semua. Berarti sebenarnya CA nasofaring ini bisa disembuhkan gitu ya, Dok? Bisa. Ya? Asal saja semakin dini atau semakin cepat kita diagnosisnya, semakin tinggi juga tingkat kesembuhannya Kesembuhannya, gitu. betul. Jadi kita buat ibu-ibu, bapak-bapak semuanya harus mulai waspada dengan tadi yang gejala-gejala yang sudah disebutkan oleh Dokter Hilman. Betul sekali. Oke, kalau untuk tata laksananya di RSUD sendiri sudah berjalan atau bagaimana ya, Dok? Di RSUD sendiri sudah. Jadi kita sudah ada beberapa kasus ya kanker, termasuk kanker nasofaring yang memang sudah menjalani kemoterapi gitu. Gitu, Dok. Oke, berarti sebenarnya di RSUD sendiri sudah ada nih ya, Dok ya, kita sudah bisa menangani untuk kasus-kasus kanker kanker nasofaring itu sendiri. Kecuali kalau kasus-kasus khusus mungkin akan dirujuk gitu ya, Dok ya. Tapi untuk RSUD sendiri sebenarnya sudah menjalankan untuk khususnya untuk kemoterapi ya, mulai Dok ya. dari pemeriksaan, kemudian penentuan diagnosa ya dengan biopsi, kemudian dengan kemoterapi. Gitu. Jadi buat teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak atau semuanya, kalau misalnya ada gejala-gejala yang tadi sudah disebutkan oleh Dokter Hilman, tidak ada salahnya untuk diperiksakan lebih lanjut ke dokter THT untuk mengetahui lebih lanjut apakah ini kita perlu waspada nih ke kanker nasofaring atau enggak. Karena tadi semakin cepat kita mengetahui diagnosisnya, semakin cepat diterapi akan semakin tinggi tingkat kesembuhannya. Ya, betul seperti sekali. itu. Sekali lagi, untuk tingkat kesembuhan yang tinggi tadi, kanker nasofaring yang namanya kanker itu memang tidak bisa 100% gitu ya, Dok? sembuh ya. Jadi kita butuh follow up, Dok, gitu. Setelah kita nyatakan sembuh, itu follow up itu bisa berbulan-bulan boleh, bisa 3 bulan sekali, 6 bulan, setahun, bahkan 5 tahun sekali gitu. Jadi kita cek apakah kankernya ini tumbuh lagi atau tidak. Nah, jadi kalau bertanya prognosa, memang prognosanya bisa berulang lagi. Gitu. Berarti itu juga yang penting kontrol ya, Dok ya. Jadi kalau udah dibilang sembuh, jangan putus ya, langsung jangan selesai lupa, saja gitu ya, Dok ya. Tapi tetap harus kontrol untuk mengecek siapa tahu terjadi pengulangan atau kekambuhan seperti itu. Oke, ini udah ada pertanyaan. Yang pertama, dokter mau bertanya apa saja jenis pengobatan yang tersedia untuk kanker nasofaring dan bagaimana cara menentukan pilihan pengobatan yang tepat? Ya, jadi untuk pengobatan nasofaring tentunya dengan terlebih dahulu membuat kepastian diagnosa jenisnya gitu ya. Karena jenis kanker nasofaring itu juga berbagai varian, berbagai macam gitu. Nah, dengan apa ya? Dengan cara biopsi tadi. Nah, diambil sedikit tumor nasofaringnya, kemudian tinggal tunggu lab hasil patologi anatominya, lalu di situ sudah terlihat apa sih varian kankernya ini nasofaringnya. Nah, nanti tinggal disesuaikan dengan kemoterapi. Memang yang paling bagus itu sensitif itu radioterapi. Betul, kanker nasofaring dengan radioterapi gitu. Nanti untuk radioterapi sendiri ada dokter khusus untuk menangani radioterapi gitu. Oke, ini ada pertanyaan yang kedua dari Vinka Agni Aurelia. Apakah kanker itu termasuk penyakit menular, dokter? Dan apakah ini termasuk penyakit keturunan? Ya, yang kedua, jadi bukan penyakit menular, jangan takut, dia bukan seperti hepatitis, bukan seperti HIV ya, bukan seperti infeksi virus ya, tapi dia memang suatu genetik ya. Apabila ada keluarga ya, mungkin saja bisa diturunkan, tapi ingat, yang bisa memicu timbulnya kanker nasofaring adalah faktor risiko gitu. Jadi bukan kita lantas takut atau
kita berlebihan, kita cemas berlebihan, jangan takut karena itu bisa dipicu hanya dengan faktor risiko tadi. Jadi faktor risikonya tadi ya dok ya, perokok, kemudian makanan daging-daging olahan ya, kemudian yang makan makanan yang dibakar, yang diasinkan, yang diawetkan gitu. Nah itu yang harus diwaspadai gitu. Jadi buat catatan juga buat teman-teman, kalau misalnya ada pasien-pasien atau rekan atau tetangga yang punya kanker itu tidak perlu dijauhkan ya dok ya, Betul. karena tidak menular sama sekali kanker Ya. apapun itu, baik nasofaring, kanker payudara apapun yang lain-lainnya. Malah harus disupport. Harus gitu disupport ya. malahan, jangan dikucilkan Ya, gitu. karena kanker itu ada obatnya. Iya gitu, betul. ya. Oke. Pertanyaan ketiga dari Syahri Ramadan. Dokter izin bertanya, bagaimana cara mencegah kanker nasofaring dan apa yang bisa dilakukan untuk mengurangi resiko kena kanker dan bagaimana menangani stres dan kecemasan nih dok selama periode pengobatan kanker? Iya, ini memang yang pasien-pasien yang sudah terjadi ya, yang kanker yang sudah terkena kanker nasofaring. Biasanya stres, cemas, ya memang kita bisa rasakan dok ya. Tetapi sekali lagi untuk menghindari faktor-faktor risiko tadi, kalau bisa hindari merokok. Ingat loh, merokok itu bukan hanya aktif, tapi pasif juga, gitu ya. Iya, jadi kita nggak merokok, saya nggak ngerokok dok, tapi tiap hari berteman dengan orang yang merokok. Itu sama saja. Kemudian makanan-makanan juga dijaga ya, yang makanan kalau bisa yang sehat-sehat saja gitu kan, jangan yang diolah, kemudian jangan yang dibakar, jangan yang dikeringkan ya, diasap gitu ya. Kemudian zat-zat kimia usahakan hindari zat kimia kayak misalkan pestisida yang berlebihan ya, itu zat-zat kimia itu bisa menjadi faktor risiko karsinogenik gitu. Nah, untuk cara mengurangi cemas dan stresnya gimana? Ya kita dukung support ya. Jadi support di keluarga, support di medis ya, di rumah sakit, bahwa kanker itu bisa dihindari dan juga disembuhkan gitu ya. Jangan sampai datang itu sudah stadium lanjut dok gitu, karena kalau sudah stadium lanjut memang terapinya terapi paliatif ya, agak sulit gitu. Oke, berarti itu juga menjawab pertanyaan yang nomor 4 ini dari Asep Firdaus ya, faktor apa yang dapat meningkatkan resiko terkena kanker nasofaring tadi juga sudah dijelaskan oleh Dr. Hilman, mungkin sudah di-mention beberapa kali juga. Nah untuk yang stres tadi, intinya kalau untuk yang namanya pengobatan kanker itu akan lama ya dok ya, dan akan menjenuhkan, jadi memang support system itu memang nomor satu, harus paling utama. Betul sekali. Oke, lanjut, mungkin ada lagi? Pertanyaan nomor 5 dari IG nih, berapa lamakah sebenarnya dok proses pengobatan kanker nasofaring dan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kualitas hidup selama periode pengobatan? Untuk berapa lama itu kan tergantung dari stadium ya dok ya. Memang kalau stadiumnya lebih tinggi itu lama ya, prosesnya lama pengobatannya. Ya, untuk pengobatan nasofaring yang kita ketahui itu paling sensitif ada radiasi ya, dengan radioterapi. Radioterapi biasanya 30 sampai 33 kali dok untuk nasofaring ya. Yang nanti tiap hari tiap 2 hari sekali dilakukan radioterapi. Kemudian kemoterapi juga dilakukan untuk mencegah supaya tidak berkelanjutan menyebar kemana-mana gitu ya. Intinya jangan sampai stadiumnya itu lebih lanjut lagi begitu. Nah kalau misalkan gimana caranya meningkatkan kualitas, memang beberapa, bukan hanya nasofaring ya dok ya. Jadi kanker-kanker yang lain juga biasanya mereka ingin curhat, kemudian ingin sekali meluapkan perasaannya dia. Nah ada wadahnya dok, ada wadah perkumpulan, biasanya perkumpulan kanker nasofaring, perkumpulan kanker payudara, kanker serviks, itu biasanya ada wadah di situ yang mereka sama-sama mensupport gitu. Jadi support itu bukan hanya dari keluarga, dari dokternya, tapi dari orang-orang yang menderita sama dengan dia juga saling mensupport gitu. Jadi ada komunitasnya betul, ya dok ada komunitasnya dok gitu. Jadi bisa
selain mengobati secara medis juga mengobati secara non medis. Oke. Jadi kalau misal buat mungkin ada teman-teman atau keluarganya yang terkena kanker, baik kanker nasofaring maupun kanker yang lain, coba dicari komunitasnya juga ya dok ya, karena sebenarnya di Indonesia ini udah banyak nih komunitas-komunitas kanker baik yang spesifik maupun hanya kanker secara general. Dan itu bisa memberikan support baik jiwa, kadang support keuangan mungkin ya dok ya. Nah itu sangat membantu buat pasien-pasien yang sedang menjalani pengobatan kanker nasofaring. Untuk range waktunya ada nggak sih dok sebenarnya dok, kira-kira berapa bulan atau itu kita kalau dilihat kalau misalkan radioterapi itu hampir 3 bulan ya. Kemudian ditambah kemoterapi 2 minggu, 3 minggu sekali, itu bisa 3 kali kemoterapi, bahkan bisa 6 sampai bahkan bisa lebih gitu. Intinya berbulan-bulan bahkan sampai tahunan dan ya intinya dok, memang ya? harus sabar dok. Iya, sabar. Jadi memang perjalanan panjang teman-teman. Kalau misalnya sudah terkena kanker tuh memang perjalanannya akan panjang. Dan karena kunci kesabaran, ya itulah kunci keberhasilan ya. Karena yang menyembuhkan itu kan bukan dokter, bukan kita ya, tapi Allah ya. Oke, siap. Pertanyaan selanjutnya nih dari Atskia. Dokter mau bertanya, apakah penyakit amandel itu ada kaitannya dengan kanker nasofaring? Karena saya pengalaman, keluarga saya awalnya gejalanya seperti amandel, tapi ternyata CA nasofaring gitu dok. Ya, yang kita ketahui, sama-sama tahu amandel itu adanya di orofaring ya. Kemudian kanker nasofaring dan nasofaring. Jadi dia letaknya itu bersebelahan memang, yang satu di atas, yang satu di bawah. Nah, kalau berkaitan sih tidak ya dok gitu. Tetapi dia sendiri-sendiri. Kalau memang amandelnya dia kanker, bisa jadi nasofaringnya juga bisa jadi kanker nasofaring. Cuma jarang sekali yang ada 2 begitu dok. Nah, tapi kalau cuma infeksi atau peradangan, inflamasi, bisa jadi dia bisa ke amandel, bisa ke nasofaring gitu. Tapi kaitan dengan tumor nasofaring tidak. Oke, berarti sebenarnya untuk yang belum tahu, kalau orofaring itu belakang mulut ya dok, belakang mulut bagian belakang. Kalau nasofaring itu hidung bagian belakang. Kan mereka deket tuh ya. Jadinya mungkin gejalanya agak mirip, tapi kalau misalnya berhubungan secara langsung sebenarnya tidak juga ya dok ya. Mungkin waktu itu kebetulan gejalanya mirip gitu, jadinya ternyata waktu dicek ternyata kanker. Seperti itu. Oke, sudah cukup ternyata pertanyaannya dokter. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi dokter mengenai deteksi dini kanker nasofaring ini dokter? Ya, untuk nasofaring memang gejala awal itu tidak khas dok ya. Tetapi dengan deteksi dini lebih awal itu membuat tingkat kesembuhan lebih tinggi ya. Artinya kanker nasofaring bisa cepat disembuhkan, bahkan lama kambuhnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, jagalah makanan-makanan yang sehat, kemudian hindari merokok ya, hindari faktor yang membuat kita stres ya, apalagi kita ada keturunan yang memang ada gejala ke arah kanker gitu. Oke, begitu. Mungkin saya simpulkan sedikit aja, intinya mengenai kanker nasofaring ini merupakan sebuah keganasan atau bagian dari kanker yang terjadi di belakang hidung. Jadi letaknya itu di belakang hidung. Nah, untuk kejadiannya sebenarnya sudah cukup banyak di Indonesia ini. Kanker nasofaring sudah menjadi urutan kelima tadi yang benar ya dok ya? Kelima, betul. Di Indonesia ini. Jadi buat gejala-gejalanya yang penting adalah yang harus kita waspadai adalah jika kita ada keturunan yang pertama, lalu ada gejala yang sifatnya berulang. Misalnya gejala di sini adalah telinga berdenging, hidung tersumbat, mimisan yang disertai lendir. Itu jika terjadi berulang, baiknya kita langsung kontrol ke dokter THT gitu ya dok. Untuk faktor resikonya tadi sudah disebutkan juga oleh dokter Hilman, dari mulai merokok dan makanan-makanan yang kurang sehat lainnya. Untuk pengobatannya sebenarnya mirip-mirip sama kanker-kanker yang lain ya dok ya. Ada radioterapi dan ada kemoterapi. Tapi di sini adalah kuncinya semakin dini, semakin cepat kita ketahuan, maka semakin tinggi juga kemungkinan kesembuhan dari kanker nasofaring. Oke, seperti itu aja mungkin buat teman-teman yang bisa disampaikan oleh Dr. Hilman dan dari saya. Sebelumnya terima kasih untuk
perhatiannya semua dan pertanyaannya. Jangan lupa follow IG dan YouTube RSUD Kota Bogor. Oke, begitu saja. Terima kasih. Terima kasih dokter Ratna, hebat dokter Ratna.